Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ketua kelas atau wakil ketua kelas silakan berdoa, dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, baik, saya absen dulu untuk kelas-kelas PKJ 2. Ahmad Bayu Pramana, Adi Setia Wijaksono, Ahmad Imam Safitra, Ahmad Muammar Alfa, Ainun Najib, Aprilia Safitri, Afrilianti, Buang Ahmadi, Dita Indriani, Fajar Febrianto, Firman Ardiansa, Hania, Inka, Muhammad Faisal Fauzi, Muhammad Indra Pratama, Muhammad Holis izin ya. Muhammad Lutfi, Muhammad Lutfianto, Nukman Fahriza, Randita sakit, Raihan Noval Devatsa, Raihan Maulana, Rivaliano, Rina sakit, oke. Rita Asmara, Rohit, Salsa izin, Nur Aziza, Siti Nur Aziza, Syahrani, Wahyu Aditya, Wilda Lutfi Aziza, Windy Wulandari. Baik, kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, nanti kalian presentasi sesuai kelompoknya. Kemarin sudah saya bentuk sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada yang suka mungkin menggunakan PowerPoint, kemudian ada yang suka mungkin hanya Microsoft Word, kemudian ada yang menggunakan Canva yang modelnya poster digital. Nah, nanti pembelajaran matematika yang saya ajarkan presentasi dengan Microsoft Office atau mungkin Canva. Baik, kita perhatikan ke depan. Saya flashback kembali. Nah, silakan diperhatikan dulu yang video pembelajaran yang pernah saya share. Ketemu lagi dengan saya. Pada video ini kita belajar ini adalah buku kesempatan. Ini kita akan belajar untuk materi, materi dan kesamaan dua materi. Materi yang saya sampaikan pada video ini adalah contoh untuk perbedaan. Ini sudah bisa video.
sekarang kita akan belajar materi tentang matriks. Kita mulai dari pengertian matriks dulu. Ya. Nah, ini pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, materi itu seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi di dalamnya ini ada sebuah bilangan atau bisa simbol, bisa ekspresi yang kita susun menjadi persegi panjang atau bisa juga persegi, kemudian dibatasi oleh tanda kurung seperti ini. Tanda kurung yang bisa tanda kurung biasa, ya, atau bisa juga teman-teman menggunakan tanda kurung siku seperti contohnya. Nah, yang di dalamnya, ekspresi yang di dalamnya atau bilangan atau simbol yang ada di dalam tanda kurung ini disebut sebagai elemen matriks atau entry. Ya, nah 2104327 ini elemen matriks yang ini. Oke. Nah, seperti di pengertian di sini kan disusun menurut baris dan kolom. Teman-teman harus paham mana yang dimaksud dengan baris, mana yang dimaksud dengan kolom. Misalnya perhatikan matriks ini. Yang disebut dengan baris itu elemen yang horizontal yang datang. 210 ini berarti baris pertama. Nah, yang bawah ini baris kedua. Ingat, baris itu adalah yang datar atau horizontal. Sementara yang vertikal ini disebut sebagai kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Jelas ya? Baris itu yang horizontal atau yang datar, dan kolom itu yang tegak atau yang vertikal. Oke, sekarang notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Huruf kapital itu huruf besar, non kapital itu huruf kecil. Ya. Jika matriks A adalah sebuah matriks AIJ, nah ini berarti elemen IJ dinyatakan elemen yang terletak pada garis I dan kolom KJ. Jadi nama matriks kita gunakan dengan huruf kapital dan elemennya kita gunakan huruf non kapital. Sebagai contoh, misalkan ini adalah matriks A, kita lihat di sini kita gunakan huruf kapital, ini nama matriksnya. Nah, ini adalah elemen pada baris kedua kolom ketiga. Nah, kita tulis A23, artinya ini elemen matriks A. Ya, A kecil ini artinya elemen matriks A. 23 ini artinya baris kedua kolom ketiga. Nah, teman-teman jangan baca 23 ya. Ini baca satu-satu, 2, 3. Oke, artinya baris kedua kolom ketiga. Lihat baris kedua yang mana? Baris itu yang horizontal, yang sebelah sini ya. Ini baris kedua. Kolom ketiga, nah ini kolom itu yang vertikal. Kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga, oh berarti yang sebelah sini kan. Jadi A23 itu adalah negatif 8. Elemen pada baris ketiga kolom ke-1, A31. Ya, elemen baris ketiga kolom ke-1, baris ketiga itu 911, kolom ke-1 yang vertikal yang pertama. Nah ini, oh berarti nilainya adalah A31 itu 9. Jelas ya? Nah, sekarang ada istilah ordo matriks ya. Di matriks ada yang disebut dengan ordo. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan M kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Yang disebut dengan ordo itu adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom. Ya, jadi teman-teman harus paham dulu mana baris mana kolom. Maka ordonya itu banyaknya baris kali banyaknya kolom. Nanti kebalik. Ingat, baris dulu kali kolom. Contoh. Nah, ini matriks A. Ada berapa baris? Baris itu yang horizontal, yang datar, posisinya ada 2 baris. Ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Berarti ordo matriksnya adalah 2 kali 3. Karena ada 2 baris, 3 kolom. Ditulis A23. Sekali lagi, hati-hati jangan kebalik ya. Kalau 3 kali 2 itu artinya beda lagi. Untuk matriksnya beda lagi. Jadi posisinya itu harus baris dulu, banyak baris dulu, lalu kali baris. Oke, contoh lagi. Misalkan ini adalah matriks B. Ada berapa baris? Ada 3 baris ya. 1, baris 2, baris 3. Ada 1 kolom. Berarti ordo matriks ini adalah 3 kali 1. Karena memiliki 3 baris dan 1 kolom. Enggak ya?
Oke, sekarang kita pelajari jenis-jenis matriks ya. Ini saya golongkan menjadi dua bagian. Yang pertama jenis matriks berdasarkan baris dan kolom. Dan yang kedua nanti kita pelajari jenis matriks berdasarkan pola. Nah, kita pelajari dulu yang pertama jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu matriks yang memiliki satu baris, teman-teman. Jadi kolomnya bisa berapapun, yang penting banyaknya barisnya itu hanya satu. Sebagai contoh, nah ini matriks baris. Kenapa? Karena barisnya cuma ada satu baris. Kolom isinya ada tiga. Nah, contoh lagi, ini juga matriks baris. Banyaknya baris cuma satu, ini kolomnya ada dua. Jadi berapapun kolomnya, yang penting kalau barisnya cuma satu itu dikatakan sebagai matriks baris. Nah, yang kedua ada matriks kolom. Sebaliknya, kalau matriks kolom itu banyaknya kolomnya yang hanya satu, barisnya bisa berapa? Sebagai contoh, ini matriks A ada 3 baris tapi kolomnya satu, maka ini dikatakan sebagai matriks kolom. Matriks B ada 2 baris, 1 kolom, ini juga sama matriks kolom. Oke. Nah, sekarang yang disebut dengan matriks persegi panjang, ya. Matriks persegi panjang itu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Sebagai contoh, nah ini matriks A, teman-teman lihat tentunya dia persegi panjang, baris dan kolomnya berbeda. Kemudian matriks B ini juga sama, baris dan kolomnya berbeda, bentuknya juga berupa persegi panjang. Jadi dikatakan sebagai matriks persegi panjang. Kemudian yang keempat, matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi itu banyak baris dan kolomnya sama. Sebagai contoh, ini matriks A, ordonya itu kan 3 kali 3 baris 3 kolom. Lihat, ini berbentuk persegi karena banyaknya baris dan kolom sama. Kemudian matriks B, ini ordonya 2 kali 2, baris dan kolomnya sama. Ini juga dikatakan sebagai matriks persegi. Nah, pada matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal utama, ya. Diagonal utama ini seperti ini. Nah, ini dikatakan sebagai diagonal utama 1, 4, 1. Lalu diagonal yang satu lagi yang sebelah sini, ya, ini dikatakan sebagai diagonal B atau diagonal 1. Coba pada matriks B, diagonal utamanya 1 dan 3. Diagonal sampingnya atau diagonal sudutnya 2, 0. Nah, diagonal utama ini kalau kita jumlahkan elemen-elemennya, jumlahnya itu dikatakan sebagai flash. Misalkan ini kelasnya berapa? 1 tambah 4 tambah 1, mau berarti di sini kelas ini 1 tambah 3, karena jadi nomornya 1, berarti 14. Jelas ya? Nah, itu jenis matriks berdasarkan baris kolom. Oke, sekarang kita pelajari jenis matriks berdasarkan pola elemen kolomnya. Yang pertama, ada yang disebut sebagai matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi kita nggak melihat berapa ordo ini, asalkan semua elemennya bernilai 0, itu dikatakan sebagai matriks 0. Penamaannya itu menggunakan huruf O kapital. Sebagai contoh, O 2 kali 3, ini matriks 0 yang berordo 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom. Teman-teman lihat, ini elemennya 0 semua. Contoh lagi, ini matriks 0 yang ordo ini 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Oke. Yang kedua ada yang dikatakan sebagai matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi, ya, jadi ordonya itu harus sama garis dan kolomnya. Sementara elemen pada diagonal utama tidak semua 0, dengan elemen lainnya 0. Contoh, nah ini matriks diagonal itu harus matriks persegi. Nah, lihat diagonal utama ini nggak boleh 0 semua. Ya, ini nggak boleh 0 semua. Jadi kalau salah satu atau dua entry 0 itu nggak masalah. Yang penting nggak boleh semuanya 0. Sementara entry atau elemen lainnya itu 0 semua, maka itu dikatakan sebagai matriks diagonal. Contoh lagi, nah teman-teman lihat diagonal utamanya 3, 0, 0. Nah, ini ada salah satu yang bukan 0, maka ini dikatakan sebagai matriks diagonal. Elemen lainnya itu 0 semua. Nah, berikutnya yang ketiga ada yang disebut dengan matriks identitas. Nah, ini juga sama matriks persegi, tapi diagonal utama kalau identitas itu harus bernilai 1 semua. Elemen lainnya bernilai 0. Contoh, ini identitas matriks ordo 3 kali 3. Lihat diagonal utamanya kan 1 semua.
Nah, ini identitas matriks ordo 2 per 2. Kita lihat diagonal utamanya. Ini harus satu semua. Elemen lainnya selain diagonal utama itu bernilai 0. Maka dikatakan sebagai matriks identitas. Kemudian yang keempat ada yang disebut sebagai matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu jika elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Ya. Matriks segitiga ada dua jenis. Yang pertama ada matriks segitiga atas. Itu disimbolkan atau diberi nama dengan U kapital. Nah, matriks segitiga atas yang bukan nolnya bagian atas, sementara yang di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Sebagai contoh, nah teman-teman lihat, kalau segitiga atas itu di bawah diagonal utama, sebaliknya ya, yang atas itu kalau di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Nah ini di bawah diagonal, ini kan diagonal utama, yang di bawah ini 0 semua. Jadi yang kita buat segitiga itu yang bukan 0-nya. Nah ini nih segitiganya, maka ini dikatakan segitiga atas. Nah yang kedua, matriks segitiga bawah biasanya diberi nama L kapital. Contoh, nah ini kebalikannya ya. Kalau segitiga bawah berarti yang di atas diagonal utamanya yang 0. Ya, contoh. Nah ini diagonal utama, lihat bagian atasnya yang 0. Berarti yang kita buat segitiga itu yang bukan 0. Nah, ini segitiganya. Jadi ini disebut sebagai matriks segitiga bawah. Oke, itu adalah jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Oke, tadi sudah dijelaskan yang kemarin kan ada ordo matriks ya, ordo matriks ya. Tadi sudah dijelaskan minggu yang lalu. Kemudian ada elemen matriks ya. Ini hanya mengingatkan saja. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang pertama itu nanti ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, nanti saya sudah bentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing ya, minatnya ya. Nah, setiap kelompok nanti memprestasikan hasil kerjaannya. Kemudian kita akan juga membahas inverse matrix. Nah, inverse matrix. Nah, nanti kita jelaskan dengan video juga penjumlahan pengurangan matriks, kemudian inverse matrix, kemudian satunya perkalian matriks. Nah, sebelum masuk ke ketiga ini, breaking dulu biar kalian menghangatkan suasana biar tidak tegang ya. Kalau saya bilang mengucapkan pagi, kalian tepuk 1 ya. Terus kemudian kalau saya bilang mengucapkan siang, tepuk 2. Kemudian kalau saya mengucapkan sore berarti tepuk 3 ya. Kalau saya mengucapkan malam itu waktunya tidur. Kalian bilang ya. Nah, jadi seperti itu ya. Paham? Fokus ya, fokus. Biar tidak tegang ya. Pagi. Nah, lagi pagi. Sore. 3 kali ya, sore 3 kali. Fokus, fokus. Siang. Malam. Ada yang tepuk. Fokus lagi, fokus lagi. Siap, fokus, fokus. Malam. Lagi, ya, lagi. Fokus, fokus dulu. Malam. Siang. Pagi. Malam. Nah, sekarang fokus ya. Baik, kita lanjutkan ke penjumlahan pengurangan matriks, inverse matriks, perkalian matriks. Saya putarkan videonya.
Ya, diperhatikan. Ini adalah video bahasa. Pada video ini kita akan belajar operasi matriks seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian skala matriks, dan perkalian matriks. Bagi teman-teman yang belum lihat video sebelum, silakan cek domainnya di deskripsi video ini. Oke, kita masih ngebahas matriks. Pada video ini kita akan belajar beberapa operasi matriks. Yang pertama, operasi penjumlahan matriks. Nah, cara menjumlahkan dua buah matriks atau lebih, caranya cukup sederhana. Kita tinggal menjumlahkan elemen atau entry yang seletak, yang posisinya sama. Biar lebih jelas, kita coba jumlahkan dua buah matriks berikut ini. Matriks ini ordernya 3 kali 2 ya, 3 baris 2 kolom, 1 4, 3 negatif 1, dan 3 0. Kita jumlahkan dengan matriks ini. Nah, dua buah matriks atau lebih itu bisa kita jumlahkan, syaratnya ordernya harus sama. Jadi nggak bisa kita jumlahkan kalau kedua matriks ini ordernya beda. Oke, karena kita akan menjumlahkan yang entry-nya, yang elemennya posisinya sama. Nah, kita coba jumlahkan matriks ini. Cara menjumlahkannya sederhana, teman-teman lihat yang letaknya sama, yang seletak. Oke, misalkan yang ini 1 ini kan ada di baris pertama kolom pertama. Kita jumlahkan dengan yang baris pertama kolom pertama lagi. 1 kita tambahkan dengan negatif 5, maka jawabannya negatif 4. Kita simpan di sini. Ya, 4 kita jumlahkan dengan 2. Pokoknya yang posisinya sama. 4 kita jumlahkan dengan 2, 6. 3 kita jumlahkan dengan 3 lagi, 6. Kemudian negatif 1 kita jumlahkan dengan 0, negatif 1. 3 ini kita jumlahkan dengan negatif 2, positif 1, dan 0 ditambahkan dengan 1, hasilnya 1. Nah, seperti ini cara menjumlahkan dua buah matriks. Sederhana ya, kita tinggal menjumlahkan yang posisinya sama. Ingat, matriks itu bisa kita jumlahkan kalau ordernya sama, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ya, kesimpulannya untuk penjumlahan matriks dan pengurangan matriks bisa dikerjakan jika ordonya sama ya. Ini matriks ini dengan ini ordonya kan sama. Ini kalau matriks ini barisnya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Terus kolomnya ada 1, 2. Nah, berarti matriks ini adalah barisnya ordonya 3 kali 2. Ini juga 3 kali 2. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Ordernya harus sama. Kalau ordernya tidak sama, tidak bisa dikerjakan ya. Diingat-ingat penjumlahan dan pengurangan matriks. Kita operasi kedua, pengurangan matriks. Ini caranya sama aja dengan penjumlahan ya. Kita tinggal mengoperasikan yang posisinya sama, yang seletak. Contoh, matriks ini akan kita kurangi dengan matriks ini. Oke, kita kurangi aja yang posisinya sama. Berarti 1 kita kurangi dengan negatif 5. 1 dikurangi negatif 5 itu berapa? 6 ya. 4 kita kurangi dengan 2. Kemudian 3 kita kurangi dengan 3. 0, negatif 1 dikurangi 0. Negatif 1, kemudian 3 dikurangi negatif 2 berapa? 5. 0 kita kurangi dengan 1. Negatif 1. Nah, ini hasil pengurangannya. Simpel ya. Kita kurangi yang elemen yang posisinya sama, yang seletak. Oke, sekarang kita bahas perkalian skalar dengan matriks ya. Nah, langsung aja contoh ya. Jika A ini suatu matriks, tentukan matriks 3A. Nah, 3 ini skalar, teman-teman. Jadi skalar itu suatu bilangan real bisa berapapun, dan A ini adalah matriksnya. Nah, bagaimana cara mengalihkan suatu skalar dengan matriks? Kita jawab soal ini. Kita akan mencari matriks 3A. 3A itu berarti 3 kali matriks A. Nah, caranya cukup sederhana. Teman-teman kalikan aja bilangan skalar ini dengan semua elemen matriksnya. Ya. Nah, kita kalikan 3, kita kalikan dengan negatif 5, berarti negatif 15. Nah, seperti itu. 3 kita kalikan dengan 2, 6. 3 kita kalikan dengan 3, 9. Kemudian 3 kita kali dengan 0,
0, kemudian 3 kali negatif 2, negatif 6, 3 kali 1, 3. Nah, ini adalah matriks 3A. Jadi, perkalian skalar dengan matriks, caranya teman-teman kalikan skalarnya dengan semua elemen pada matriks tersebut. Oke, sekarang kita bahas operasi berikutnya, yaitu perkalian matriks dengan matriks. Nah, operasi ini tidak sesederhana 3 operasi sebelumnya. Misal diketahui matriks A ordonya M kali N dan matriks B ordonya N kali P, perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Jadi ditulis A ordo M kali N dikali B ordo N kali P sama dengan matriks A B ordonya M kali P. Maksudnya gini, dua buah matriks itu bisa kita kalikan, ya. Nah, ordo itu kan baris kali kolom ya. Ini baris, ini kolom. Nah, syarat dua buah matriks itu bisa dikalikan kalau jumlah kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Analoginya gini, biar teman-teman lebih paham. Tahu kan kartu domino? Yang kayak gini nih. Kartu domino ini bisa dipasangkan jika gimana? 1, 3 ini bisa dipasangkan jika di sini 3 lagi kan? 3 berapa? 3, 4 misalkan. Nah, sama. Jadi domino ini kalau kita analogikan sebagai ordo matriks, itu bisa kita kalikan jika ujung matriks pertama atau jumlah kolomnya itu sama dengan awal matriks kedua atau jumlah baris pada matriks kedua. Oke? Nah, biar lebih jelas, kita coba beberapa contoh berikut ini. Diketahui matriks-matriks berikut. Ada matriks A, B, C, dan D. Ini ordonya beda-beda. Di antara perkalian berikut, manakah yang dapat diselesaikan? Dan tentukan ordo hasil perkaliannya. Yang pertama, matriks A kita kali dengan matriks B. Ini bisa dikalikan enggak? Bisa kita selesaikan enggak? Lihat aja ujungnya, jumlah kolomnya. Di sini 3. B, jumlah barisnya di sini 2. Sama enggak? Enggak sama kan? Karena enggak sama, berarti ini tidak bisa kita selesaikan. Simpel kan? Oke, sekarang coba. Kalau A dikalikan dengan C, A-nya 2 kali 3, oke, di sini jumlah kolomnya 3, C-nya di sini jumlah barisnya 3. Karena ini sama, kolom sama dengan baris, kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua, maka ini bisa diselesaikan. Dan hasil kalinya nanti akan menjadi matriks AC, ordonya itu sisanya. Ini 2 kali 2. Ya. Oke. Yang ketiga, matriks C kita kali dengan matriks D. Bisa nggak? Bisa, karena ini 2, ini 2. Maka hasilnya akan menjadi matriks CD ordonya 3 kali 5. Ya. Oke, yang keempat, B kali C. Ini bisa kita kalikan nggak? Di sini 4, di sini 3. Karena beda, berarti ini nggak bisa kita kalikan. Simpel ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengalikannya. Ya, tidak sesederhana penjumlahan dan pengurangan. Misalkan ada matriks A, di sini matriksnya 3 baris 2 kolom, 3 kali 2, dan B-nya 2 baris 3 kolom. A-nya kan 3 kali 2, 3 kali 2. B-nya 2 kali 3. Karena ini sama, berarti ini bisa kita kalikan. A dan B bisa kita kalikan. C sama dengan A kali B. Tentukan matriks C. Oke? Jadi kita akan mencari matriks C, caranya kita kalikan A dan B. Matriks A-nya 1, 2, 3, 4, 1, 0, kalikan dengan B-nya negatif 1, 2, 1, 3, 2, 4. Nah, cara mengalikannya perhatikan. Pertama dari matriks pertama, teman-teman lihat barisnya. Ya, lihat baris pertama. Baris kalikan dengan kolom. Triknya ingat baskom, baris kali kolom. Ya. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Cara mengalikannya, kalikan entry-nya dulu. 1 kita kali dengan negatif 1. Ya, 1 kita kali dengan negatif 1 itu negatif 1, lalu ditambah 2 kita kalikan dengan 3, 6. Paham ya? 1 kali negatif 1, 2 kita kali 3, 6. Nah, sekarang baris pertama kita kali dengan kolom kedua. 1 kali 2, 2 ditambah 2 kita kali 2, 4. Baris pertama kita kali dengan kolom ketiga. 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 4, 8. Nah, sekarang
matriks pertama kita pindah ke baris kedua. Baris kedua ini kita kali dengan kolom pertama. 3 kali negatif 1, negatif 3. Kemudian ditambah 4 kali 3, 12. Baris kedua kita kali dengan kolom kedua. 3 kali 2, 6. Ditambah 4 kali 2, 8. Kemudian baris kedua kita kali dengan kolom ketiga. 3 kali 1, 3. Ditambah 4 kali 4, 16. Kemudian baris kita pindah ke baris ketiga ya. Baris ketiga kali dengan kolom pertama. 1 kali negatif 1 itu negatif 1. 0 kali 3 plus 0. Kemudian baris ketiga kolom kedua. 1 kali 2, 2. Ditambah 0 kali 2, 0. Baris ketiga kolom ketiga. 1 kali 1, 1. Ditambah 0 kali 4, 0. Oke, nah ini tinggal kita selesaikan. Negatif 1 tambah 6, 5. 2 tambah 4, 6. 1 tambah 8, 9. Negatif 3 tambah 12 itu 9. 6 tambah 8, 14. 3 tambah 16, 19. Negatif 1 tambah 0, negatif 1. 2 tambah 0, 2. 1 tambah 0, 1. Dan ini adalah hasil perkaliannya. Oke. Nah, sekarang kita coba beberapa contoh soal yang melibatkan 4 operasi yang sudah kita pelajari barusan. 3 dikurangi 6 sama dengan matriks. Teman-teman kalikan aja, tambah dulu. Kita dulu kan 54 tambah 4 P sama dengan C kali D. RT 4 ditambah 6. Nah, di sini ya negatif 1. Maka garis kedua kita jadikan kolom kedua. 2x tambah 6 18x 10, jadi x nya berapa? Negatif 60 dibagi 20. Itu kan negatif 9 dikurangi 9. Ya itu perkalian matris ya. Inverse matris sudah saya ajarkan minggu kemarin. Baik, sekarang untuk perwakilan kelompok mengambil LK ini kalian kerjakan, kemudian kalian menggunakan bisa menggunakan tambah kelompok 1 kelompok 2 silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan sesuai. Nanti kan di situ ada kalian bagi ya. Nanti ada moderator saat presentasi ya. Terus ada penulis. Kemudian ada operator. Nah, operator yang mengoperasikan komputer nantinya. Kemudian narasumber. Nah, penulis cukup 1, operator cukup 1, narasumber bisa 2 ya, moderator 1. Nah, bisa. Di situ ditulis kelompok berapa, nama anggota,
Nah, tuh. Yang di sini saja, yang di sini saja ya. Anggotanya yang di sini saja ya, yang ditulis anggotanya yang di sini saja. Silakan pilih, ada yang mengerjakan, terus ada yang membuka laptop, nanti bisa dibuat dengan Canva ya. Loading ya, loadingnya lama, ini memang loadingnya lama, jadi udah jelas ini aja.
Nanti pertama presentasinya, pertama moderator memperkenalkan diri dulu ya, memperkenalkan diri anggotanya. Operator langsung ke sini. Operator boleh dua, bukan satu orang, bingung cara ngekliknya ya. Boleh dua orang. Terus di sini ada narasumber. Narasumber bisa lebih dari satu ya, dua juga boleh. Terus moderator dari salam memperkenalkan diri, kemudian seperti diskusi kelompok yang dulu ya. Nanti ada sesi pertanyaan, jika ada yang kurang paham, kelompok lain bisa bertanya. Kemudian kalau misalkan sudah selesai sesi pertanyaan tidak ada, baru setelah diterangkan baru diakhiri dan selanjutnya. Kelompok satu siap? Siap kelompok satu? Langsung presentasi? Ya, siap, silakan. Moderatornya siapa? Nanti seperti ini ngomongnya ya. Terus narasumber nanti diberikan ke narasumber. Jangan dicantum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfianto sebagai moderator, dan juga ada teman saya Buang Ahmadi sebagai narasumber, Haniyah Umi Masitoh dan juga Windy Wulandari sebagai panelis, dan juga Ahmad Bayu Pramana sebagai operator. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kami tentang pengurangan matriks yang kami kemas dalam Canva poster digital. Berikut yang akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Buang Ahmadi. Saya Buang Ahmadi sebagai narasumber akan menjelaskan tentang pengurangan matriks yang sudah kelompok kami kerjakan. Sebenarnya pengurangan matriks itu cukup mudah. Syarat untuk pengurangan matriks agar bisa dihitung adalah ordonya sama. Di sini kita sudah memiliki soal yang ordonya sama, yaitu 3 baris dan 2 kolom. Untuk mengurangi matriks ini, kita hanya perlu mengurangi angka yang berada di dalam matriks A dengan angka yang berada di dalam matriks B dengan syarat posisinya sama. Di sini kita akan langsung saja mengerjakannya, yaitu misal 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0, 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2, min 1 dikurangi 1 hasilnya adalah min 2, 2 dikurangi 3 hasilnya adalah min 1, 2 dikurangi 4 hasilnya adalah min 2, dan 1 dikurangi 7 hasilnya adalah min 6.
Sekian penjelasan dari saya untuk pengurangan matriks ini. Berikut penjelasan tentang pengurangan matriks yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak kelompok lain? Ya, ya. Oke, Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Di-close dulu. Nanti klik slide show, terus klik yang ini, coba diklik aja. Nah, diklik aja, klik pakai ini aja, pakai klik kiri, klik ini, coba diklik ini, terus selesai. Nah, di close. Paham ya? Slide show, terus klik ini. Moderatornya siapa? Kiki. Nanti yang menjelaskan siapa? Oh iya, nanti ini ya. Ya, langsung. Ini saya sambil menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta izin untuk memperkenalkan diri. Saya Syahran Niki Amelia sebagai moderator dan teman saya Raihan Maulana sebagai narasumber dan Rohit sebagai narasumber dan Adi sebagai penulis. Dan satu lagi Fajar sebagai operator. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkalian matriks. Jadi saya akan menjelaskan perkalian matriks dengan soal 2 4 min 1 2 2 1 dan B 2 6 8 dan 2. Gimana sih cara jawabnya? Gini cara jawabnya. Jadi rumusnya adalah baris pertama dikali dengan kolom pertama. Misalnya 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 8 sama dengan 32, dan 1 kali 2 sama dengan 1 min 1 kali 2 sama dengan min 2, 2 kali 8 sama dengan 16, dan 2 kali 2 sama dengan 4, 1 kali 8 sama dengan 8, dan 2 kali 6 sama dengan 12, 4 kali 2 sama dengan 8, min 1 kali 6 sama dengan min 6, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 6 sama dengan 12, dan 1 kali 2 sama dengan 2. Dan jawabannya adalah 36, 20, 14, dan min 2, 12 dan 14. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau lain ada yang bertanya, kalau tidak saya bertanya. Itu kan perkalian matriks ya, perkalian matriks ada pembagian matriks tidak? Kalau perkalian Tidak ada.
Tidak ada. Jadi, ya. Kalau tidak ada, semoga nanti kalian bisa menemukan potensi matris ya. Amin. Oke, diambil. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerjaannya mana tadi? Hasil kerjaannya kelompok 3 atau kelompok 4 dulu? 3 ya. Silakan. Moderatornya siapa? Nanti diberikan narasumber ya. Jadi jangan dipecat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Kelompok kami beranggotakan saya Ahmad Imam Safitra sebagai moderator dan Siti dan Afrilianti sebagai narasumber, Rehanoval Devansa sebagai penulis, Wilda Lutfi Azizah dan Wahyu Aditya sebagai operator. Kami akan menjelaskan tentang inverse matrix. Diketahui matriks A sama dengan 3, 5, min 1, min 2. Tentukanlah A min 1. Jawaban. A 3, 5, min 1, min 2 sama dengan A min 1 sama dengan 1 per A dikali D dikurangi B dikali C dikali D min B min C A. A min 1 sama dengan 1 per 3 dikali min 2 dikurangi 5 dikali min 1 dikali min 2 min 5 min 1 3 sama dengan 1 per min 6 dikurangi min 5 dikali min 2 min 5 1 3 sama dengan 1 per min 6 ditambah 5 dikali min 2 min 5 1 3 sama dengan 1 per min 1 dikali min 2 min 5 1 3 sama dengan
min 1 dikali min 2 min 5 1 3 sama dengan min 2 per min 1 min 5 per min 1 1 per min 1 3 per min 1 dan disederhanakan menjadi 2 5 min 1 min 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, moderatornya Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Rita Asmara Dewi Yulfani sebagai moderator, Aprilia Safitri dan Inka Zaidatul Rosida sebagai narasumber, Muhammad Indra Pratama sebagai penulis, dan Muhammad Faisal Fauzi dan Rifaliano Rasid Fajri sebagai operator. Tujuan pembelajaran: 1. Membantu memecahkan masalah. 2. Membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 3. Membantu memahami dunia. Kata kunci, konsep yang digunakan dalam kriptografi, khususnya untuk ekspresi dan deskripsi. Selanjutnya kami akan menjelaskan cara pengerjaan penjumlahan matriks. Jadi, cara mengerjakan penjumlahan matriks adalah penjumlahan matriks adalah min 1 ditambah 2 sama dengan min 1 ditambah 2 sama dengan 1, 2 ditambah 4 sama dengan 6, 3 ditambah min 4 sama dengan 4, dan 1 ditambah 2 sama dengan min 2. Jadi hasilnya adalah 1, 6, 4, min 2. Sekian presentasi. Yang lain, kelompok lain ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak, saya yang akan bertanya. Itu syarat penjumlahan matriks. Syarat penjumlahan matriks apa?
Baris pertama ditambah baris pertama, terus baris kedua ditambah baris kedua. Jadi gitu ya, kalau penjumlahan dan pengurangan matriks itu bisa dikerjakan, harus punya syarat kodenya sama. Ya. Jadi antara matriks A dan matriks B nah ini kan kodenya sama ya, 2 kali 2 sama yang matriks aja kan barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Kemudian matriks B juga barisnya ada 2, kolomnya 2. Jadi kalau kodenya sama berarti bisa dikerjakan. Tapi kalau kodenya berbeda saja, ini tidak bisa dikerjakan penjumlahan dan pengurangan matriks. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti narasumbernya kamu apa? Narasumbernya bantu memperkenalkan diri, ya, memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan dari kelompok 5. Nama saya Firman Ardiansyah dan Dita Indriani sebagai moderator dan Muhammad Lutfianto narasumber dan Lukman Faria menjadi operator dan Ainun Najib. Di sini kami akan menjelaskan soal perkalian matriks berikut. Jadi untuk mengerjakan perkalian matriks itu harus baris pertama dikalikan kolom pertama, 4 dikali 1, selanjutnya yang ini dikali ini sama dengan ini, dan seterusnya sampai dengan ini. Hasilnya sama dengan yang 4 ini hasil dari 4 kali 1 ditambah 5 kali 3. Terus yang 2 ini 2 kali 1 8, 4 kali 2 ditambah 5 kali 4 20, 2 kali 1 2 ditambah 6 kali 3 18, 2 kali 2 4 ditambah 2 kali 4 24. Jadi perkalian matriks, jadi hasil perkaliannya adalah 2, 28, 20, dan 28. Ada yang bertanya mungkin kelompok lain? Kalau tidak saya yang perkalian matriks kan
syarat mereka kan harus ada syaratnya ya. Syaratnya Harus berordo 2 kali 2. berordo 2 kali 2. 2 kali 2. Oh ini sama. Ini apa tata? Apa tata? Coba nih, kalau yang ini ordonya berapa kali berapa? Ordonya 2 kali 2 Pak. 2 kali 2. Terus kemudian yang ini ordonya 2 kali 2 juga. 2 kali 2. Jadi kan yang ini kan ordonya yang ini ya, itu kan 2 kali 2. ini juga 2 kali 2. Nah, perkalian matriks bisa dikerjakan kalau di sini, kalau sama di sini itu angkanya sama, ya. Di sini 2, 2, di sini 3, 3. Kalau beda saja nanti tidak bisa Kerjakan. syaratnya tidak bisa dikerjakan, ya. Nah, nanti kan jadinya kan sisanya, nah ini juga 2 kali 2. Oke, diakhiri, Mas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hasil kerjanya ya, kesimpulannya ada kesimpulannya ya. Nah, ini kesimpulannya. Tadi penjumlahan dan pengurangan matriks syaratnya harus apa? Matriks ordonya harus sama ya, ordonya harus sama. Nah, kemudian satunya yang perkalian matriks. Perkalian matriks syaratnya apa? Jika misalkan ada contoh ini, matriks A mempunyai ordo 2 kali 3 dengan nanti akan dikalikan dengan matriks B itu ordonya 4 kali 3. Ini bisa dikerjakan tidak? Yang nomor 1. Kenapa tidak bisa dikerjakan? Nah, karena di sini matriks A ini kan kolomnya 3. Nah, di matriks yang B ini barisnya itu 4. Nah, padahal syaratnya ini harus angkanya sama. Di sini 3, di sini 4. Berarti nanti ditulis saja tidak bisa dikerjakan. Nah, jika ada contoh kedua, ada matriks P 2 kali 4 atau 2 kali 3 saja. Terus dikalikan matriks I itu 2 kali 3 kali 2. Nah, bisa ya. Nah, karena sama-sama di sini, nah sama-sama angkanya sama, jumlahnya sama. Berarti ini bisa dikerjakan. Nah, saya dikerjakan. Ya, paham ya? Yang ini kesimpulannya silakan ditulis di buku kalian. 2 ini. Di kesimpulan kegiatan kali ini.
Baik, sudah ya. Kita selesaikan sampai di sini saja pertemuan selanjutnya. Nanti kita bahas bab selanjutnya. Baik, untuk ketua kelas atau wakil ketua disiapkan untuk berdoa. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.